Saya Leni Afriani akan menjelaskan tentang sejarah Mustika Ratu. PT Mustika Ratu didirikan oleh Muryati Sudipyo, lahir di Surakarta 5 Januari 1928 sebagai putri yang tumbuh di dalam kerajaan Keraton Surakarta. Tradisi keluarga yang aristokrat sudah menjadi bagian hidup sehari-hari dari putri ini sejak kecil. Dengan sangat sabar dan perhatian, putri keraton ini mempelajari keterampilan meramu bahan-bahan alami untuk dibuat jamu untuk perawatan kesehatan dan kecantikan. PT Mustika Ratu membuat racikan tradisional untuk kesehatan dan kecantikan dengan membuat kerajinan tersebut. Dengan menggunakan bahan-bahan yang alami, karya pada awalnya untuk dikonsumsi untuk keluarga sendiri. Karena pada zaman dahulu masih menggunakan bahan-bahan rempah-rempah yang alami sehingga produk yang dibuatnya sangat manjur dan efektif. Khasiatnya apalagi mayoritas Indonesia pada waktu itu masih sangat menerapkan menggunakan bahan-bahan alami untuk kesehatan. Perkembangan produk mengikuti perkembangan zaman walaupun tradisional bahan-bahannya, tetapi kemasan produk dan mesin-mesin membuatnya sangat modern sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman dan tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan yang lain dalam perkembangan produknya. Perkembangan pesat pada permintaan konsumen yang semakin meningkat dalam bisnis ini telah mengurangi angka pengangguran sampai 3.000 tenaga kerja sehingga Mustika Ratu turut memperbaiki taraf hidup keluarga Indonesia. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama, James C.V. Holmes dalam Kashmir. Rasio keuangan adalah suatu indeks yang menghubungkan antara dua angka akuntansi yang didapat dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya dalam akuntansi. Yang kedua, Ross Revert John Jobran. Analisis rasio keuangan adalah suatu hubungan yang dihitung dan informasi keuangan suatu perusahaan dan digunakan untuk tujuan perbandingan. Summary. Analisis rasio keuangan ialah suatu cara yang dapat membuat perbandingan data keuangan perusahaan menjadi lebih arti. Rasio keuangan menjadi dasar untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai kesehatan keuangan dari perusahaan dan posisi keuangan di masa yang akan datang. Yang kedua, fungsi analisis rasio keuangan adalah untuk bisa menentukan seberapa baik kinerja perusahaan mereka, untuk mengevaluasi kemana perusahaan dapat memperbaiki diri. Yang ketiga adalah manfaat analisis rasio keuangan. Yang pertama, membantu untuk menganalisis sistem kinerja sebuah perusahaan. Yang kedua, membantu para stakeholder untuk dapat membandingkan hasil keuangan suatu perusahaan dengan pesaingnya. Yang ketiga, membantu manajemen, kreditur, atau investor untuk mengambil suatu keputusan. Jenis-jenis analisis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas atau liquidity ratio. Yang kedua, rasio lancar atau current ratio. Yang ketiga, rasio cepat atau quick ratio. Cash ratio. Yang keempat, cash ratio. Metode teknik analisis rasio keuangan. Yang pertama, metode trend dan indeks. Teknik analisa ini hampir sama dengan metode analisa pertumbuhan, namun angka perbandingan adalah suatu laporan keuangan periode tertentu yang dijadikan indeks dan dipilih sebagai tahun dasar. Yang kedua, metode analisis keuangan. Analisis rasio. Yang pertama, penggolongan rasio keuangan. Yang kedua, rasio neraca, yakni rasio-rasio yang disusun dari suatu data dalam neraca. Yang ketiga, rasio laporan rugi laba, yakni rasio-rasio yang disusun dari suatu data dalam laporan rugi laba. Yang keempat, rasio antar laporan, yaitu rasio-rasio yang disusun dari suatu data yang berasal dari neraca dan data lainnya yang berasal dari laporan rugi laba. Analisis kinerja karyawan PT Mustika Ratu. PT Mustika Ratu termasuk perusahaan lokal yang bergerak di bidang kosmetik dan jamu tradisional. PT Mustika Ratu mampu bersaing dengan produk asing yang masuk ke Indonesia. Bahkan perusahaan tersebut sudah termasuk ke dalam pasar dunia. PT Mustika Ratu sudah tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Tujuannya
agar memperkuat struktur kapitalisasi juga untuk mengimplementasi visinya sebagai perusahaan kosmetik dan jamu alami dengan teknologi tinggi terbaik di Indonesia. Perusahaan membuat penawaran publik dan merek sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia. Perusahaan mulai menerapkan standar internasional ISO dalam sistem manajemen mutu dan ISO dalam sistem manajemen lingkungan sejak tahun 1996. Untuk memperkuat upayanya dalam membangun brand image dan brand awareness Mustika Ratu, PT Mustika Ratu Tbk selalu berusaha untuk melaksanakan kegiatan sponsorship dalam ajang Putri Indonesia setiap tahunnya, dimulai dari tahun 1992 sampai dengan sekarang. Usaha tersebut bukan hanya dilakukan pada saat penyelenggaraan IPAN, namun dilakukan juga setelah penyelenggaraan yang menantinya pemenang Putri Indonesia. Masalah perusahaan yang harus dihadapi, masalah pokok internal, SDM. Sebagai perusahaan yang mempekerjakan sekitar 3.000 pegawai, baik di pabrik, kantor pusat maupun cabang, sebagian dari mereka sudah tergolong tua, sehingga baik secara kreativitas dan inovatif kurang mampu mengikuti permintaan pasar. Lokasi pabrik yang terletak di sekitar pasar dan kurang strategis. Distribusi, saluran distribusi yang belum merata ke seluruh pelosok daerah merupakan kendala PT Mustika Ratu dalam memasarkan produknya. Bahan baku, dikarenakan bahan baku yang dipakai oleh PT Mustika Ratu adalah bahan baku dasar alami, untuk mendapatkannya tidaklah mudah dan sangat tergantung akan iklim dan ketersediaannya pasokan juga kualitas akan bahan baku tersebut, sehingga PT Mustika Ratu harus dapat mengantisipasi bila bahan baku tidak tersedia dan tidak memenuhi standar kualitas. Produk, banyak produk yang dikeluarkan oleh PT Mustika Ratu menyebabkan tidak dapat fokus untuk membuat salah satu produk menjadi brand image, dan bentuk packagingnya itu, setiap produknya itu dapat dikatakan kurang menarik, kurang praktis dan ekonomisnya dibandingkan dengan kompetitor sejenisnya. Masalah pokok internal, yaitu promosi, kurangnya promosi above the line seperti di media elektronik maupun media cetak. Yang customer service, keadilan customer service dapat dikatakan tidak maksimal digunakan oleh para konsumen karena diantaranya mereka tidak mengetahui hal tersebut dan kurangnya informasi. Kompetitor, banyak kompetitor baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menawarkan harga yang lebih kompetitif dan murah dengan hasil lebih maksimal, merupakan kendala yang harus ditangani oleh PT Mustika Ratu agar konsumen tetap loyal menggunakan produk mereka. Keadaan ekonomi, adanya krisis global memberikan dampak terhadap masyarakat untuk lebih mengutamakan kebutuhan primernya. Image, selama ini kosmetik Mustika Ratu dikenal sebagai kosmetik kalangan bawah. Dan data produk, para calon yang digunakan PT Mustika Ratu untuk mempromosikan produknya kurang sesuai dengan produk yang mereka bawakan. Kadangkala talent tersebut tidak dapat mempresentasikan produk tersebut dengan baik dan tidak menunjukkan bahwa mereka adalah duta dari produk itu. Analisis SWOT PT Mustika Ratu. Yang pertama, kekuatan. Yang A, sumber daya manusia. Dalam mengelola sumber daya manusia, PT Mustika Ratu senantiasa mengacu kepada ketentuan yang tercantum pada ISO 9001. Versi ISO 14001 versi 2004, setiap tahun PT Mustika Ratu mengadakan training untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan kerja para karyawan, baik dari level supervisial, superintendent, dan manajer.
Yang ke B, distribusi. PT Mustika Ratu memiliki jaringan distribusi yang luas di beberapa cabang di kota-kota besar di Pulau Jawa, ditambah dengan pulau distributor di seluruh Indonesia dan mancanegara, menjadikan produk-produknya tersebar di hampir setiap jenis outlet, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Yang ke C, produk sebagai putusan industri kosmetik tradisional, PT Mustika Ratu selalu berupaya meningkatkan kinerja perusahaan dengan meningkatkan ISO 91 versi 2000 untuk meningkatkan mutu produk demi meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam proses produk PT Mustika Ratu menetapkan CBKB agar hasil produksinya dapat diterima di pasar lokal maupun mancanegara. Yang D, sertifikasi ISO 9001 versi 2000 dapat sertifikasi ISO 14001 versi 2004 membuktikan PT Mustika Ratu secara kontinu meningkatkan mutu produk demi kepuasan pelanggan dan selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan yang selalu dievaluasi secara periodik oleh Skopindo. Yang E, penghargaan dari Bapak Gubernur DKI sebagai perusahaan yang telah melaksanakan pengelolaan limbah dengan baik telah diterima PT Mustika Ratu pada bulan Oktober 2005. Hal ini membuktikan PT Mustika Ratu tetap konsisten untuk mengelola lingkungan dengan baik dan dalam segala kegiatan senantiasa berwawasan lingkungan. Yang F, Customer Service Center. Dengan adanya Customer Service Center ini, diharapkan perusahaan dapat berinteraksi lingkungan dengan konsumen, pelanggan maupun mitra usaha dan pada akhirnya menciptakan hubungan yang harmonis di antara mereka. Yang G, produk. PT Mustika Ratu telah memproduksi lebih dari 800 jenis produk yang terdiri dari perawatan rambut, perawatan wajah, perawatan tubuh, makeup dasar, makeup artistik, dan jamu untuk segala jenis usia maupun gender. Kedua, kelemahan. Yang A, promosi. Kurangnya promosi yang dilakukan oleh PT Mustika Ratu untuk memperkenalkan produk barunya membangun barang image di kalangan masyarakat luas masih terbilang terbatas. Selama ini PT Mustika Ratu hanya fokus pada pemilihan Putri Indonesia dalam membantu kegiatan promosinya. Itu pun dirasa kurang membantu dalam mengangkat image produk Mustika Ratu dan meningkatkan penjualan. Yang B, teknologi. Dalam proses produksinya, PT Mustika Ratu masih menggunakan teknologi standar. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya produksi dan biaya operasional. Yang C, bentuk fisik yang kurang menarik. Walaupun sering melakukan penggantian kemasan, warna-warni yang hasilnya kadangkala kurang mengikuti selera pasar. Yang D, merek. Nama merek yang dipakai seringkali kurang komersial sehingga orang kurang tertarik untuk membeli. Yang E, yang terakhir, knowledge. Banyak produk yang dikeluarkan PT Mustika Ratu membuat para karyawan sendiri tidak hafal akan produk Mustika Ratu itu sendiri. Ini dapat dilihat dari beauty constraint yang menunggu konser hanya tahu produk yang umum-umum aja. Yang ketiga, peluang. Yang A, perusahaan dapat memperluas jangkauan dalam menjual produk-produk Mustika Ratu dengan berbagai cara. Yang B, Mustika Ratu merupakan brand yang dijadikan sebagai pendukung secara penghargaan dan pemilihan warna tercantik kelas dunia. Yang C, Mustika Ratu memiliki bisnis spa sendiri untuk di tempat perawatan kecantikan itu di Taman Safari Royal Heritage Spa dan Java Princess. Hal ini sangat membantu memperkenalkan produk-produknya. Yang keempat, ancaman. Yang A, ancaman yang datang tertentu pasti ada, yaitu tak lain mengenai pesaing yang kuat dan sejenis mengenai produk-produknya. Jika kita tidak menjaga dan kurangnya kreativitas, maka kita akan kalah dan digeser posisinya oleh pesaing yang merupakan saru ancaman terbesar dalam dunia bisnis dan usaha. Yang B, banyak kosmetik baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menawarkan harga yang lebih kompetitif dan murah dengan hasil yang lebih maksimal. Yang terakhir C, adanya promosi yang gencar dari pesaing. Ratu. Strategi koperasi PT Mustika Ratu Tbk Emrat membidik sasaran keuntungan membersihkan sebesar
47,5 miliar pada 2011, melesat 92% dibandingkan keuntungan membersihkan pada 2010 sebesar 24,78 miliar. Chief Executive Officer CEO Mustika Ratu Putri Kawardani menerangkan peningkatan keuntungan tersebut seiring taktik perseroan mempertahankan pasar lokal dan proyeksi penjualan ekspor tahun ini sebesar 30%. Salah satunya kata dia dengan mengintegrasikan penjualan, distribusi, pemasukan, promosi, dan peluncuran produk Grace Imported Friday Oktober 2011. Perseroan juga melaksanakan proses-proses akuisisi merek kosmetik untuk mencapai pertumbuhan secara cepat dan optimal. Selain itu juga melaksanakan pengembangan ekspor di tempat Tiongkok dan ASEAN. Sejalan dengan itu, perseroan juga melaksanakan kemitraan dengan salah satu perusahaan besar dari Filipina serta mendirikan gerai-gerai SPA dalam bentuk waralaba untuk mendukung perluasan tersebut. Strategi bisnis, strategi promosi, strategi yang sanggup dilakukan pihak administrasi Mustika Ratu untuk memperbaiki taktik promosinya selama ini yang memakai endorser Putri Indonesia. Strategi yang sanggup dilakukan pihak administrasi PT Mustika Ratu untuk memperbaiki taktik promosinya selama ini yang memakai endorser Putri.